bekerja sama dengan Kak Ivan. Betul. Itu awal mulanya gimana sih Mas? Ya, Tempat lebih luas, berkali-kali lipat. Dengar-dengar panggungnya akan Ada catwalk panjang, ya. seperti apa segala macam. Ya. Nah, itu persiapannya sudah sampai mana? Itu menurut saya akan jadi satu acara beauty pageant dengan stage terbesar tahun ini. Nah, jadi Spidercam itu adalah satu teknologi kamera menggunakan 4 sling juga dipakai. Jadi biasanya buat acara-acara besar karena mahal. Dan ini besar juga nih ya. Saya surprise Igun, oke, gitu. Ya. Dengar-dengar nih pemenangnya tuh ada apa gitu kalau nggak salah tuh. Kemudian nanti ada Q&A di top 6. Kemudian nanti setelah itu baru akan ada 2 terakhir yang akan berdiri, dan itu juga kita akan treatment juga khusus gitu. Selamat datang di YouTube channel Yayasan Dunia Mega Bintang, dan hari ini senang banget saya Calvin Robin kedatangan tamu yang spesial yang kita akan kulik lebih dalam mengenai persiapan MMBI 2024. Mas Indra Yudhistira. Halo. Yeay. Ini pertama kalinya aku mau podcast, tapi aku yang deg-degan karena gue dingin sumpah. Kayak kemarin tuh ditanya, nanti podcast sama Mas Indra itu aku kayak, hah, apa aja harus ditanya, apa aja, please kasih tahu. Kalau anak-anak MMB itu biasanya aku langsung tahu kan Mas backgroundnya, tujuannya kemana. Kalau Mas Indra aku langsung kayak, apa aja harus ditanya, apa aja harus ditanya. Nah, Mas Indra, selamat datang di podcast Yayasan Dunia Mega Bintang. Salam kenal juga, saya Calvin. Salam kenal juga, Calvin. Hari ini kita ngobrol santai, tapi banyak sekali netizen atau pageant lovers yang penasaran nih. Ya. The man behind all the broadcasting, perfilman lah, cakep-cakep 20-an tahun kalau nggak salah berkarir ya Mas. Ya. Boleh nggak nih Mas, mungkin ada yang belum tahu. Oke. Background dari seorang Mas Indra itu seperti apa? Saya sebenarnya kalau banyak orang kenal saya broadcaster ya. Jadi saya memang memulai karir televisi saya di Trans TV 20 tahun yang lalu, 20 tahun 2000-an lah. Jadi 24 tahun yang lalu. Gitu. Jadi saya mulai karir saya di TV, di Trans TV saya bikin film Trans Cinema, bikin film Andea Tahu, bikin film Biarkan Bintang Menari. Kemudian saya pindah ke RCTI. Nah, di RCTI itu saya bikin Indonesian Idol, saya bikin The Master, dan salah satunya adalah bikin Miss Indonesia tahun 2005. Gitu. Jadi itu salah satu beauty pageant juga yang dibuat di RCTI. Ya, sebelumnya memang ada Putri Indonesia. Jadi ada Putri Indonesia, ada Miss Indonesia di RCTI. Jadi saya ikut membidanilah kelahirannya bareng Mas Tantowi Yahya waktu itu sama Bu Liliana. Kemudian tahun 2010 saya pindah ke Kompas TV, saya bikin Kompas TV waktu itu. Kemudian tahun 2012 saya dibajak lah ya ke Indosiar. Nah, di Indosiar itu tahun 2013 saya ikut diminta untuk membuat Putri Indonesia. Nah, 2014 saya baru bisa bergabung karena saya pengen merebranding Putri Indonesia. Jadi selama tahun lalu terakhir 2023 ya, hampir 10 tahun saya membuat atau membidani dunia pageant ini gitu ya. Ya, pokoknya ikut melahirkan, ikut membuat supaya beauty pageant jadi sesuatu yang menarik untuk ditonton gitu kan. Nah, di luar itu saya juga kalau ingat 2018 atau 2019 kalau nggak salah itu Miss Grand Indonesia pertama kali dibuat. Saya juga ikut membidani kelahirannya. Kemudian beauty pageant Putri Muslimah kalau di Indosiar. Jadi kalau soal beauty pageant ya saya lumayan lah, hampir 20 tahun lebih lah ngurusin beauty pageant. Oh, ternyata dari 2005 itu pertama kali mencicipi dunia beauty pageant itu seperti apa gitu ya. Kalau kemasannya sendiri tuh beda nggak sih Mas sama kayak di TV-TV acara lain, kayak tadi ada Idol, ada lain segala macam? Ya, berbeda sih karena beauty pageant itu kan salah satu menu utamanya adalah menampilkan para pesertanya ya. Ya kalau di Miss Mega Bintang Queen-nya, kalau di Putri Indonesia putrinya. Kalau acara-acara TV kan ya musiknya yang harus dikemas secara menarik. Tapi ini juga bagaimana caranya kita bisa menampilkan para putri ini atau para queen ini ditonton dengan enak gitu. Jadi kan masing-masing beda-beda ya. Ada yang
brain, beauty, behavior, 3B ya, tiga. Ada juga yang lain gitu, beda-beda masing-masing menonjolkan ke beda-beda apa yang mau ditampilkan gitu. Jadi itu yang akan nanti membedakan satu ajang beauty pageant dengan ajang beauty pageant yang lain. Gitu guys, jadi beauty pageant itu kemasannya berbeda dan kali ini Mas Indra bekerja sama dengan Kak Ivan. Betul. Itu awal mulanya gimana sih Mas? Ya awal mulanya karena saya kenal lama Mas Ivan Gunawan itu sejak dari Indosiar sebenarnya. Jadi waktu itu kita punya acara Dangdut Academy, Mas Ivan Gunawan ikutan jadi salah satu jurinya waktu itu. Kemudian kita jadi cukup dekat. Saya banyak diskusi sama dia dan saya lihat dia sangat mencintai dunia beauty pageant. Nah, pada saat Miss Grand Indonesia yang pertama itu, dia ikutan juga tuh. Dia ikut ngebantu, ikut ngasih masukan-masukan, dan kayaknya itulah awalnya dia jatuh cinta sama beauty pageant. Gitu. Jadi setelah itu dia kayaknya gue mesti berkecimpung di beauty pageant. Nah dari situ kan kemudian kita tahu ada beberapa masalah di Miss Grand Indonesia yang kedua dan ketiga. Kemudian Igun berhasil memiliki license-nya Miss Grand Indonesia yang dia rubah namanya menjadi Miss Mega Bintang. Nah waktu itu dia bilang mau nggak bantu saya karena dia pengen membuat satu kemasan yang berbeda. Saya bilang oke, karena buat saya senang melahirkan, membidani program-program yang baru gitu. Jadi saya senang gitu bikin sesuatu dari scratch, dari nol. Jadi waktu itu Igun nawarin, terus saya bilang oke gitu, saya bantu gitu. Nah kemudian tahun ini saya betul-betul fokus karena setelah hampir 10 tahun saya bersama Putri Indonesia, saya kira Putri Indonesia harus punya dikerjakan oleh orang yang baru lah ya. Bukan baru tapi lebih supaya kalau buat saya kompetisi yang sehat itu akan melahirkan program-program yang berkualitas. Jadi nggak usah takut sama kompetisi. Jadi Putri Indonesia akan ditangani juga oleh orang-orang yang hebat gitu. Itu teman-teman saya juga gitu. Nah tahun ini saya ingin fokus sama Ivan Gunawan karena saya rasa ini saatnya juga kita mengembangkan beauty pageant supaya lebih sehat kompetisinya gitu. Jadi ada fresh sesuatu yang segar lagi betul, ya. Betul. Dan akhirnya kemarin tahun lalu bantuin Miss Mega Bintang Indonesia yang pertama. Itu gimana Mas ngelihatnya setelah akhirnya lancar acaranya semua? Ya, yang saya lihat ya, kenapa Miss Mega Bintang yang tahun lalu begitu sukses karena kita tidak dibatasi banyak aturan. Gitu. Aturan yang pertama misalnya kalau di TV kan itu jamnya misalnya harus 2 jam, gitu saklek, kepotong sama break yang untuk commercial break, kemudian ya durasinya juga harus dijaga kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu juga. Nah, kebebasan di non-TV itu membuat kita bisa lebih bereksperimen dan berkreasi. Betul, jadi dan terbukti pada saat kita tayangnya di YouTube waktu itu, betul-betul kita bisa Igun kan dia banyak ide ya, idenya liar-liar gitu. Saya yang ada bantu. Pohon tiba-tiba mau masuk di panggung ya. Betul, dia idenya gila pokoknya. Bisa nggak pakai ini, bisa nggak pakai itu. Gua mau pohon-pohon gini, mau begini. Nah saya kan harus jagain gitu. Dari sisi kreatif saya harus jagain gimana caranya itu bisa secara visual bisa ditampilkan juga dengan baik gitu. Kemudian secara flow juga bisa. Karena kan nggak bisa misalnya, taruh pohon, ya? Nanti ditarik gimana nanti next segmen gimana cara masukinnya dan lain-lain. Itu kan harus dipikirin secara desain produksi. Nah, yang saya suka dari Gun adalah dia liar tapi dia juga mau dengerin. Itu makanya menurut saya cocok gitu. Chemistry saya sama dia. Dia punya ide ini, ide itu, nggak bisa nggak ditukar sama ini atau dikurangin ini. Dia misalnya waktu itu tiba-tiba mau ada chandelier digantung gitu. Itu kan mahal-mahal, gede-gede gitu. Gimana caranya gantungnya gitu. Nah kita kan mesti pikirin cara gantungnya, ngindarin supaya turun naiknya, supaya smooth. Gak cuma momen gantung tapi harus tepat sasaran ya. Betul, harus tepat sasaran. Kemudian di kameranya juga bagus gitu. Nah itu tugas saya untuk make sure apa yang ada di di panggung itu bisa di capture juga, ditonton lebih banyak jutaan orang di luar. Nah jadi
menurut saya Miss Mega Bintang tahun lalu itu sukses dengan pengalaman saya sebegitu banyak nanganin beauty pageant, itu adalah salah satu beauty pageant yang menurut saya sukses. Dari sisi kemasan, dari sisi visualnya sukses semua. Satu-satunya kekurangan adalah tempatnya kecil. Gitu. Tapi kita bisa atasi waktu itu dengan pakai lensa-lensa supaya kelihatan tetap luas, Megah tetap gitu megah ya. gitu. Nah, tahun depan Igun kayaknya, wah kita harus lebih besar nih gitu. Gitu makanya dia makin Makanya tertantang. langsung ambil di Istora. itu kayak langsung jeger gitu ya di Istora Senayan. Kita langsung skip kali ya, kayak tahun lalu tuh udah tahu lah, teman-teman bisa langsung nonton aja di YouTube-nya juga. Itu Iya. kayaknya udah 2 million view kalau nggak salah ya. Itu udah banyak banget, berhasil, sukses, dan Rapi jujur, juga kan, kameranya yes, rapi. itu pertama kali juga saya nonton beauty pageant secara langsung, dan itu kayak oke, dan kalau di tempat kan langsung lihat, oh ya kita ada break dulu ya sekian detik, ini langsung masuk, kamera siap, panggungnya tiba-tiba ditaruh tangga gitu segala macam. Liar banget imajinasi seorang Ivan Gunawan, tapi ternyata kalau dari Mas Indra bilang masih bisa apa ya? Diskusi ya, nggak cuman ego yang maju, Betul. tapi bisa diskusi gitu. Nah, di persiapan 2024 ini, tempat lebih luas berkali-kali lipat, dengar-dengar panggungnya akan Ada catwalk panjang, ya. seperti apa segala macam. Ya. Nah, itu persiapannya sudah sampai mana, Oke. berapa persen, dan seperti apa? Ya. Jadi waktu tahun lalu begitu selesai acara, Igun sadar bahwa tempat itu juga penting karena kan banyak juga komplainan mengenai wah banyak orang nggak bisa ikutan nonton meskipun di YouTube dia nonton gitu. Akhirnya dia berpikir bisa nggak Mas kita bikin di tempat yang lebih besar. Oke, kalau di tempat yang lebih besar harus tempat yang berbeda gitu. Nggak boleh sama dengan beauty pageant yang lain. Kalau kita mau lebih fresh, lebih berbeda lah ya gitu. Nah makanya waktu itu ada ide untuk bikin lebih besar di Istora. Istora itu kapasitasnya 8.000 orang kalau full ya. Nah setelah kita pikirin, satu kan dia tempatnya cukup luas ya. Jadi kita bisa bikin panggung 11,5 gitu. Jadi bisa nutup. Jadi mungkin total orang yang bisa masuk bisa sekitar 4.000 sampai 5.000 orang gitu. Terus kita bisa bikin panggung yang besar, kemudian kita bisa bikin catwalk yang besar juga. Nah itu menurut saya akan jadi satu acara beauty pageant dengan stage terbesar tahun ini. Stage terbesar tahun ini. Mau merinding menurut saya ini. Dengan catwalk juga yang panjang. Itu saya juga bilang nggak gampang produksinya karena begitu pindah ke tempat yang lebih besar, otomatis satu dari sisi desain produksinya juga harus lebih kompleks. Lightingnya juga kita harus mikirin karena pernah ada kejadian salah satu ajang ya pakai catwalk panjang juga tapi karena lightingnya nggak proper akhirnya belang-belang gelap gitu. Nah itu jadi kita nggak TV mau. gelap terang gelap. Ya ada gelap, betul terang gitu ada yang bagiannya gelap gitu ada yang terang karena mungkin lightingnya nggak cukup. Nah salah satu hal yang penting menurut saya key element dari sebuah acara beauty pageant adalah harus bisa nampilin kecantikan dari putrinya, kecantikan dari queennya. Nah itu berarti harus di lighting dengan proper. Nah itu jadi tantangan tersendiri karena ada catwalk yang cukup panjang nanti dan panjangnya bukan biasa aja. Bukan cuma segini ya. Bukan cuma segini. Panjang banget. Nggak sih, sepanjang apa? Nanti Igun udah, boleh nggak dikeluarin stage-nya? Jangan lah, pelan-pelan, sabar dulu sampai betul-betul kita yakin.